pagi teman-teman ikut selamat ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Pak. Semuanya tepuk tangan satu kali. Selamat pagi. Satu kali. Selamat siang dua kali. Selamat sore tiga kali. Selamat malam setengah. Setengah ya. Ulang. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi satu kali. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tepuk tangan buat kita. Yang berikut, ikuti apa yang saya omong. Pegang rambut Anda. Pegang hidung Anda. Ikut apa yang omong. Jangan ikut apa yang saya ya. Rambut Anda. Pegang mata Anda. Oke. Pegang kaki Anda. Oke. Tepuk tangan buat Anda. Yang saya omong. Ayam itik, ayam itik. Ayam itik. Berapa jumlah ayam itik? 4, 2. Nah, ikuti apa yang saya omong. Ayam itik. Berapa jumlah ayam itik? Ya. Ayam itik. Berapa jumlah ayam itik? Iya, betul. Itu bagian dari game permainan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita bisa terapkan game-game itu dalam pembelajaran kita. Maka hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir bersama saya dalam sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif itu terkait dengan pembelajaran yang kami dapat dari guru penggerak. Maka perlu saya sosialisasi kepada teman-teman. Dan di sana ada beberapa teman saya yang saya cantumkan itu. Saya sengaja saya memperkenalkan teman-teman yang pernah kami belajar bersama di dalam guru penggerak. Dan pada hari ini saya coba membagikan apa yang saya belajar. Dan setelah saya bagikan, kita laksanakan sama-sama. Mengenai budaya positif itu, pasti teman-teman berpikir bahwa tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang kita namanya positif berarti sesuatu yang baik. Oke, baik, kita langsung pada slide yang berikut. Kita lihat sama-sama disiplin positif. Pada titik yang pertama, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ini pertanyaan pemantik untuk kita. Menurut teman-teman, disiplin positif itu apa? Arti disiplin. Mungkin ada teman-teman yang punya pemikiran disiplin yang teman pikirkan, yang punya pandangan disiplin itu apa? Disiplin itu artinya bahwa kita berapi. Ini pertanyaan pemantik buat kita. Menurut Ibu Irna, disiplin itu apa? Menurut Ibu Irna, ataukah Ibu Ipon? Menurut Ibu Ipon atau teman-teman yang lain, disiplin itu maksudnya seperti apa? Yang punya teman-teman punya pandangan, pemikiran sendiri. Contoh konkretnya seperti apa? Disiplin Disiplin apa lagi? Disiplin soal itu yang kita pikir selama ini terkait dengan kepatuhan itu. Yang kedua, kaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Pasti teman-teman ada yang merasa baru nilai kebajikan itu apa? Nanti kita akan belajar lebih jauh. Nilai kebajikan itu terkait dengan kejujuran, tanggung jawab. Sudah kita tahu sebenarnya. Disiplin, komitmen, itu nilai kebajikan. Kita lanjut kepada ini yang kita paham selama itu seperti ini. Dalam budaya kita itu kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Kita minta orang supaya ikut kita minta orang supaya tertib waktu. Nah, itu yang penyimpangan kita selama ini. Kita minta orang berarti kita mendorong orang dari luar. Seharusnya kita harus menyadari diri bahwa kita harus disiplin. Tapi kebanyakan orang takut karena orang minta. Kita orang takut. Tetapi kita akan lihat pada slide yang berikut ini. Dian menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran dulu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dan ekstrinsik itu dari luar. Terkait ini orang harus benar-benar menyadari bahwa untuk perubahan itu harus termotivasi dalam diri. Saya yakin teman-teman pasti merasakan dalam situasi pembelajaran di sekolah atau di sekolah, di lingkungan sekolah, anak-anak kita selama ini mereka terbantu karena motivasi ekstrinsik. Mereka akan takut dengan kita, segan dengan kita, sehingga mereka berbuat. Sebenarnya kita bangun mereka itu adalah motivasi intrinsik, sehingga mereka menyadari bahwa terlambat itu saya takut terlambat karena panas. Itu kan selama ini. Nah, bagaimana kita bangun mereka sehingga mereka menyadari bahwa terlambat itu tidak baik dan saya tidak boleh terlambat. Karena saya terlambat, akibatnya nanti seperti ini. Nanti saya dapat pembelajaran terlambat juga terhambat. Jadi saya juga nanti tidak menjadi anak yang teladan. Jadi kita bangun itu adalah motivasi intrinsik. Yang berikut, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia, dihargai dan dimaknai. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Artinya bahwa disiplin diri itu terkait dengan kita punya diri, terkait dengan potensi yang ada pada kita. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita melakukan itu bukan karena si ibu ini atau siswa melakukan sesuatu itu karena ibu ini yang suruh. Tadi kita bangun itu terkait mereka membuat mereka sadar bahwa arti penting dari sebuah kegiatan itu yang kita mau bangun. Bagaimana supaya mereka menyadari itu penting? Maka kita harus menciptakan budaya positif. Budaya positif yang kita bangun, budaya positif atau kondisi positif yang kita bangun di sekolah itu seperti apa? Maka kita guru yang menjadi peran kunci atau keperanan dalam membangun budaya positif. Itu namanya keyakinan kelas. Dasar keyakinan kelas itu ada pada nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, toleransi, kejujuran, komitmen, percaya diri, kasih sayang dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Lalu dimensi P5 juga termasuk dalam nilai kebajikan. Dimensi P5 itu kan ada akhlak mulia, lalu ada gotong royong, ada inovatif. Itu kan dimensi P5. Itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Bagaimana kita membangun keyakinan kelas di dalam kelas kita? Keyakinan kelas itu penting dan mengapa peraturan kelas saja yang kita bangun. Selama ini kita membuat peraturan keyakinan kelas kita tidak pernah buat. Tetapi yang disarankan sekarang itu keyakinan kelas yang kita harus bangun. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Keselamatan itu yang menjadi sebuah keyakinan. Banyak orang yang ingin pakai helm karena takut polisi. Itu berarti dorongan dari eksternal. Kalau dorongan dari dalam diri, berarti saya pakai helm untuk keselamatan. Begitu teman-teman. Banyak orang ada juga pasti menjawab saya pakai helm karena takut polisi. Berarti dia dapat dorongan dari orang luar, orang lain. Kalau pakai helm karena keselamatan, berarti dia ingin selamat dari motivasi dalam diri. Begitu juga siswa. Saya pakai pakaian lengkap supaya saya dikatakan orangnya tertib.
bukan rasa takut dengan panas. Nah, banyak siswa kita selama ini merasa bahwa mereka takut, itu berarti mereka mendapatkan motivasi dari eksternal, dari luar, dari guru. Mereka belum menyadari bahwa terakhir berpakaian itu adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang teladan, orang-orang yang baik. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nah, kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan. Tetapi belum banyak siswa kita yang merasa bahwa masker itu saya pakai karena Pak Bos suruh atau Kak Ibu Lin suruh. Ternyata nilai kebajikan ataukah keyakinan kelas yang harus kita bangun itu adalah kesehatan. Dia menyadari bahwa usah pakai masker untuk kesehatan. Itu kan belum kita dapat selama ini. Membuat keyakinan kelas ini. Pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini pembentukan keyakinan kelas yang akan kita bangun di dalam sekolah atau kelas. Dia lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu kan seperti tertib sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dia lebih konkret. Dia itu seperti toleransi formal. Dia kan lebih abstrak. Misalkan kalau anak-anak belum datang ke sekolah, kita beri nasihat. Setelah itu keyakinan setelah Anda rapi, Anda sudah sertif rapi ini, apa yang kamu dapat? Bisa merasa diri menjadi orang yang disiplin, tertib. Kata disiplin tertib itu yang menjadi keyakinan kelas. Lalu dia juga pernyataan tidak boleh dalam bentuk negatif, harus positif. Dilarang buang sampah, itu kan peraturan. Dilarang buang sampah di tempat sembarangan, misalkan. Kalau keyakinan kelas, kalau kita ubah dia seperti kebersihan. Cinta yang kebersihan. Dia harus positif. Berikan dari pernyataan berikut. Teman-teman coba lihat. Kembalikan barang kepada pemiliknya. Kira-kira nilai kebajikan apa? Tanggung jawab? Ya, kejujuran. Itulah nilai kebajikan maksudnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, nilai kebajikan, disiplin yang kita peroleh. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan pernyataan tadi? Kalau selama ini kita buat aturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu kan peraturan. Kalau nilai kebajikan, disiplin. Dia lebih abstrak. Kalau ini kan peraturan, pernyataan peraturan punya ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Contoh keyakinan kelas itu. Yang pertama itu hormat. Hormat itu keyakinan kelas. Lalu di bawah kita buat deskripsi sedikit. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu deskripsinya. Bekerja itu keyakinan kelas. Pasti kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Nanti keyakinan kelas seperti ini bisa kita tempel di kelas-kelas kita. Sebagai wali kelas, sepakat dengan anak-anak, buat keyakinan kelas kita tempel di dalam. Tulisan-tulisan positif seperti ini. Kalau kita tulis dilarang buang tempat sampah sembarangan, itu peraturan betul sekolah. Nah, itu hormatlah kepada bapak ibu gurumu, itu peraturan. Tapi keyakinan kelas yang seperti ini yang dinamakan, yang tulis seperti ini dinamakan keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Hari ini saya masih dalam proses sosialisasi terkait dengan keyakinan kelas. Lalu yang berikut kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dan pilihan choice theory. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Nah, terkait dengan bertahan hidup itu berkaitan dengan kebutuhan pokok mereka, makan minum. Kalau kita lihat siswa di sini lapar, berarti dia punya kebutuhan cukup. Berarti berkaitan bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang, kebebasan. Kasih sayang itu dan diterima itu terkait dengan
saya kasih contoh seperti kalau kita hanya memperhatikan sesuatu tertentu, yang lainnya buat mengenal, berarti dia membutuhkan kasih sayang. Lalu kebebasan itu dalam arti kita berikan kebebasan untuk memilih tugas. Misalkan ada yang dalam bentuk video, Pak saya mau dalam bentuk teks, biarkan dia memilih teks. Biarkan saya punya dalam bentuk video Pak, biarkan. Jangan mengikuti apa yang kita mau. Lalu kesenangan, siswa juga butuh senang. Karena kadang mereka bilang, ibu, sekali kita lihat di luar, mereka menginginkan kita ikuti apa yang mereka mau, senang. Lalu di bawah, ketika seorang murid melakukan perbuatan atau bertentangan, pasti salah satu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Ketika kita belajar, anak-anak yang tidur, misalkan, ada anak yang tidur, pasti kebutuhan salah satunya tidak terpenuhi. Teman-teman kalau sementara les, ada anak yang tidur, kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Coba tebak. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Ketika kita les anak-anak sedang tidur, lalu suruh tulis di depan juga tidak mau, ya, penguasaan, ya, kebebasan. Coba suruh tulis juga tidak mau, suruh bangun juga tidak mau. Ada kekurangan dari guru, ya? Saya tidak bisa. Yang berikut mungkin juga kesenangan. Mungkin kita kasih pembelajaran tidak variatif, terlalu monoton mungkin. Kita hanya berdiri ceramah saja, anak pasti bosan. Coba sekali ketika mereka jemput, kita kasih mereka ice breaking, seperti tadi. Atau kita tayang video, lihat anak-anak sudah jemput, kita yang baik. Anak-anak sudah bosan dengan pembelajaran, pasti kasih jawab. Maka kebutuhan kesenangan mereka itu kita penuhi dengan buka video yang lucu, ataukah kita mencari terapkan dongeng, bisa tidak dilarang itu dalam pembelajaran sekarang itu, sehingga membuat mereka tertarik kembali, ataukah kasih breaking, games, permainan itu. Jadi ada anak yang buatan anak itu berarti salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Saya buka contoh konkretnya itu, teman-teman bisa tebak ya. Anak kelaparan di sekolah atau lelah, itu kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi? Ya, coba tadi kebutuhan dasar tadi yang pertama. Iya, anak pingsan tiba-tiba. Teman-teman guru harus buat teh kasih minum sehingga dia tak kuat. Tidak boleh seperti sekolah lain yang pernah kita dengar itu, pengeluaran teman-teman guru kita, anaknya lemah di sekolah sakit itu suruh pulang. Harus tangani dulu. Soal kebutuhan bertahan hidupnya itu harus kita. Teman-teman, saya salut karena kemarin ada anak-anak yang lemah pingsan, maka kita sekolah bisa menyediakan makanan untuk mereka sehingga mereka bertahan. Yang berikut tadi, anak bosan dengan cara mengajar ceramah. Anak bosan dengan cara mengajar. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Mereka perlu variasi. Jadi kita harus ini mau apa saja juga mereka bosan, kadang-kadang mereka rindu. Itu terjadi konat. Yang berikut merajuk karena tidak tampil, merajuk karena dia mau tampil. Anak-anak yang ingin tampil, tapi teman-teman abaikan. Atau kamu jadi berdiri di depan, mana? Kebebasan. Terkait dengan mau dia ingin tampil, ataukah dia mau ingin menjabat sesuatu? Menjabat sesuatu tapi karena guru tidak mau pilih dia, maka dia mau kebutuhan dasar yang mana? Iya, ya, penguasaan. Dia mau ingin kuasa, saya mau tampil, kamu jangan, saya mau tampil, saya ingin tampil. Dia menguasai. Ataukah dia mau ingin ketua kelas, tapi karena teman-teman tidak pilih, akhirnya dia urung terus. Padahal kebutuhan tidak terpenuhi. Coba sekali kita pilih teman yang tidak tampil, kita pilih mereka. Suatu saat mereka percaya diri akan menjadi pemimpin. Lalu berikut anak kejar-kejaran di kelas. Anak kejar-kejaran, kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Kejar-kejaran. Ini. Iya, kebebasan. Rakyat juga ingin bebas. Mereka ingin bebas. Lompat sana, lompat sini. Sesekali itu kita buat mereka ingin bebas. Bebas itu berarti
kita buat mereka, kita variasikan pembelajaran kita itu. Yang berikut, anak takut guru. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Anak takut guru ini. Guru kok ditakut? Berarti kebutuhan mana yang belum dipenuhi? Bahkan kita guru harus seperti apa? Dia sayang. Mereka butuh kasih sayang. Mereka takut kita, berarti kasih sayangnya kurang. Begitu teman-teman. Jadi kita menghidupi budaya positif itu berangkat dari sini. Ada situasi sekolah semakin taruhan anak-anak juga semakin seperti tidak baik. Itu berarti budaya positifnya tidak nampak. Kalau budaya positif itu berarti anak-anak punya kebutuhan kita penuhi hingga akomodir kegiatan kebutuhan mereka itu. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Hukuman atau konsekuensi, teman-teman. Di sebelah ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Teman-teman pernah buat? Suruh anak-anak catat, saya tidak terlambat lagi sampai 100 kali. Pernah? Belum. Saya pernah buat 100 kali dalam buku itu, saya tidak terlambat lagi. Saya akan mengerjakan tugas sampai 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Teman-teman, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Capek tulis. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya? Hukuman. Lari. Kita suruh anak-anak berlutut lari, itu hukuman, bukan konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sudah coret, hapus. Konsekuensinya harus. Begitu. Lalu murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Anak lelah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik. Kalau panas sebagai guru PJ, suruh anak lari 10 kali di lapangan basket, konsekuensi itu hukuman. Konsekuensi. Ya? Ini olahraga ini, olahraga. Hah? Maksudnya? Pada saat kegiatan olahraga, Anda meminta anak-anak untuk lari sampai 10 kali. Konsekuensi. Konsekuensi olahraga. Tapi anak pakai seragam nasional, kita minta mereka lari sampai 10 kali, badan baru dengan tidak nyaman lagi, berarti itu hukuman. Anak nanti masuk kelas, badan mereka tidak nyaman, maka dia akan merasa jenuh dalam pembelajaran. Teman-teman, kita lihat ada 3 tulisan di atas itu. Mana yang teman-teman merasa baru dengan tulisan di atas? Hukuman, penghargaan, restitusi terbaru bagi kita. Bagaimana kita terapkan dalam sekolah kita? Saya mau ajak teman-teman untuk terapkan restitusi. Tetapi kita lihat dulu pada tabel itu ada identitas gagal, ada identitas sukses. Menurut para ahli, bagian identitas sukses itu ada warna merah pink, itu disiplin. Yang kita tegakkan disiplin itu yang membuat siswa mendorong mereka untuk dalam diri mereka itu, dalam arti bahwa kesadaran mereka untuk mereka berubah itu konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal itu hukuman. Sebenarnya hukuman itu kita sudah membuat suatu kegagalan di sana. Mengapa kegagalan? Karena kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti ada yang menyakitkan, pasti ada yang tersakit kalau kita terapkan hukuman. Teman-teman selama ini pasti kita terapkan lebih banyak di situ ya hukumannya. Sebab selama ini kita masih menerapkan hukuman lebih dominasi ya. Coba kita geser hukuman itu ke konsekuensi nasi kepada restitusi nanti. Restitusi memang sesuatu hal yang sangat sulit diterapkan, tetapi kita berusaha berupaya sampai ke sana. Coba hukuman itu kita lihat sesuatu yang menyakitkan. Di kolom konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalkan kamu sudah buat pelanggaran, hukumannya atau sanksinya apa? Saya harus pilih daun-daun. Kalau hukuman berarti kamu sudah melanggar, berlutut. Begitu. Kalau restitusi pasti beda. Yang berikut, anak-anak kalau dihukum tidak nyaman, anak untuk jangka waktu yang panjang, berarti tidak nyaman itu. Yang di konsekuensinya tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Untuk menguatkan restitusi.
Kalau di identitas gagal hukuman itu anak-anak tidak nyaman lagi jangka waktu yang panjang. Yang berikut, anak-anak korban dari keadilan, korban mendapatkan keadilan. Lalu di konsekuensi korban bisa diabaikan, lalu di restitusi korban mendapatkan ganti. Lalu di hukuman murid akan tersakiti. Kalau di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya, teman-teman yang masuk kelas dia pilih apa? Daun-daun. Karena dia langgar tadi. Itu kan konsekuensi. Kalau hukuman itu membuat mereka sakit, terpojokkan. Kalau restitusi dia akan mendapatkan penguatan. Bagaimana kita akan membuat penguatan? Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang restitusi. Ada satu lagi di sebelah ini, perilaku pasif agresif menimpa. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Mengapa masalah terpecahkan? Karena nanti ada diskusi, guru dan siswa diskusi, mencari solusi di diskusi. Kalau hukuman kan tidak ada pemecahan. Anak suruh berlutut ataukah anak suruh lari, selesai, tidak ada penyelesaian kan? Lalu restitusi pasti ada solusi dan lain-lain. Di bawah itu kita lihat yang di bawah itu peraturannya adalah kamu harus, kalau di konsekuensi apa peraturannya gitu. Kamu tahu peraturan tidak? Kamu tahu sanksinya tidak? Tahu Pak? Ya laksanakan sanksinya. Itu di konsekuensi. Oke, teman-teman, saya bertanya sedikit tentang penghargaan. Menurut teman-teman, penghargaan itu penting tidak untuk siswa? Sangat penting. Sangat penting. Coba lihat teman-teman di sana. Baca di proyektor. Penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu menghukum. Langkah pernyataan seperti itu. Ini pernyataan para ahli yang kami belajar dalam guru penggerak. Penghargaan itu tidak begitu efektif. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu menghukum. Selama ini kamu bisa jawab, saya kasih permen. Atau kamu bisa jawab, saya bisa kasih kamu uang atau sertifikat. Ternyata penghargaan itu gagal. Mengapa tidak efektif? Teman-teman, karena anak-anak tergantung dengan apa yang kita janjikan itu. Saya tidak buat, ya, Pak tidak janji saya buat, jadi saya tidak belajar. Ya. Kan dia akan merasa apa ya? Tidak efektif, nanti rasanya tidak efektif. Lalu karena merusak hubungan itu nanti anak-anak yang menerima, ya iri, muncul iri. Dan jika mereka tidak bagus juga, bagus iri. Kita tidak tahu situasi psikologinya anak-anak. Hanya kita tahu saya dengan dia, saya dengan anak itu. Tetapi antara anak ini dan anak ini kita tidak tahu, karena situasi sosial anak itu berbeda. Mungkin si A akan tidak suka dengan dia karena si A terus dapat si B terus dapat prestasi, si A tidak. Pilihannya pasti ada. Lalu penghargaan hukum, penghargaan itu sebenarnya menghukum, karena anak-anak yang merasa tidak dapat, dia akan tetap merasa rendah diri. Saya ini bodoh, benar. Kita menghukum secara psikologinya, hukum batin yang artinya terasa direndahkan. Itu karena kita hanya memberikan dia, yang lain tidak dapat. Saya rasa saya merasa punya diri tidak berguna lagi. Selama ini kita terapkan penghargaan itu penting menurut kita ya, tapi menurut para ahli itu keliru. Karena penghargaan itu adalah motivasi dari luar, teman-teman. Kita berikan orang berarti saya buat. Yang diharapkan tumbuh kembang yang budaya positif, disiplin positif itu motivasi yang dari dalam diri anak-anak. Bagaimana membuat mereka sadar itu maksudnya. Kita masuk kepada poin restitusi. Ini saya mau memperkenalkan restitusi itu apa. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kata kuncinya adalah memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka. Sebelum kita perbaiki, kita menciptakan kondisi. Bagaimana kita menciptakan kondisi mereka yang lebih rusak, lagi bermasalah itu? Nanti ada namanya segitiga restitusi, ada tahapan untuk masuk dalam itu. Lalu pengertian lainnya itu
Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ajarkan anak supaya anak berpikir, saya punya masalah ini, jalan keluarnya bagaimana? Kalau kita guru yang memberikan solusi, itu berarti anak tidak perlu berpikir lagi. Harus anak kita terapkan, anak sendiri berpikir. Saya kalau tidak pakai sepatu lengkap ini, saya punya harus caranya bagaimana? Saya sudah terapkan diskusi di anak kelas 9 dan berhasil. Contohnya si siapa itu? Si Afril. Dulu itu mereka malas dan belajar mereka. Ketika saya terapkan diskusi, sekarang rajin mereka. Afril dengan si James itu. Saya terapkan diskusi ini. Karena mereka sering, saya tahu setiap les bahasa Inggris keluar, setiap les bahasa Inggris keluar. Saya panggil mereka baik dan saya terapkan, itu mereka ikuti sampai sekarang. Afril dengan James itu. Coba teman-teman nanti terapkan seperti itu. Nanti akan merasakan dampaknya. Ciri-cirinya, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum siswa akan benci dengan kita. Teman rasa tidak rasa. Teman-teman masuk kelas ada penolakan, karena mereka tidak suka dengan kita, karena kita suka menghukum anak. Coba kita refleksi. Saya juga share dengan anak-anak saya. Pak Ami itu tidak suka dengan ibu ini atau Pak ini. Kenapa? Mereka sharing dengan secara polos. Kenapa ini harapan penghukuman? Mereka tersakiti, terpojok. Pada akhirnya dendam, tidak suka. Gitu. Lalu berikut restitusi menuntut untuk melihat kesalahan diri. Restitusi fokus mencari solusi. 5 posisi kontrol ya. Kita masuk ke 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, tenang, memantau, manajer. Ini guru punya posisi. Selama ini kita pada posisi mana teman-teman? Selama ini kita pada posisi sebagai guru di bagian mana? Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya membuat siswa merasa bersalah? Ataukah saya ini selama ini sebagai teman bencana? Ya ibu, ibu Lin sering merasa menjadi teman ya. Kalau Mas sudah menjadi murid, nanti kita akan belajar sebagai penghukum itu seperti apa, sebagai pembuat rasa seperti bersalah itu seperti apa, sebagai teman seperti apa. Ada videonya, kita nonton video terus kita tahu. Ini konek dengan internet ya. Nonton video terkait dengan Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
keterlaluan. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Baik, panggil. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Bikin Kalau susah. kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada lemah, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini. Ini posisinya apa? Naren! Ini posisi apa? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Oh, teman. Terlambat lagi ya sayang. Ini teman. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa lengkap saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu Ini kamu. teman. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Cepat teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, Ya. maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini terakhir, manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 7 lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu bertanggung jawab dan mengerjakan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif. Teman-teman setelah menonton video 5 posisi kontrol tadi, teman-teman pasti pernah menjadi penghukum. Pernah? Pernah membuat perasaan? Pernah jadi teman? Pernah jadi pemantau? Pernah jadi manajer? Semua posisi kontrol ini pernah kita terapkan sebagai guru. Tetapi menurut teman-teman posisi manajer mana yang harus kita pilih supaya ada dorongan dan dalam diri anak? Selain manajer, teman dan pemantau. Yang menjadi identitas gagal itu penghukum dan otot yang bersalah. Itu yang membuat mereka menjadi terpojok, terhina dan sebagainya. Jadi kalau kita berupaya untuk menjadi manajer, kalau memang manajer juga tidak bisa, kita geser ke pemantau. Kita geser ke pemantau. Itu. Bukan berarti bahwa kita harus posisi manajer terus. Manajer itu disarankan karena dia itu yang paling kuat untuk mendorong motivasi intrinsik dalam diri siswa. Karena di sana pasti masalah terselesaikan, anak-anak sendiri memikirkan menyelesaikan masalah sendiri, dan mereka merasa tetap nyaman. Setiap kali dihukum, datang dihukum terus, akhirnya mereka takut untuk sekolah.
control. Jadi kita perlu menggunakan manajer berpemantau. Jadi terkait dengan 5 posisi kontrol ini, yang paling dekat dengan restitusi itu adalah manajer. Posisi kontrol yang paling dekat dengan restitusi adalah manajer. Ada tabel ini, coba teman-teman bisa lihat. Ini motivasi. Dapat motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Yang turun dari sini itu motivasi. Diturun dari eksternal itu identitas gagal, yang di sebelah sana itu identitas sukses. Identitas gagal itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Apakah teman-teman tetap bertahan di sini? Coba kita refleksi. Apakah teman-teman tetap bertahan di bagian penghukum dan membuat merasa bersalah? Itu menurut para ahli mengatakan bahwa ini adalah identitas gagal. Identitas gagal. Karena ini dampaknya pada murid. Mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Anak-anak agresif itu karena kita mungkin menghukum itu. Lalu membuat merasa bersalah, ada rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau kita sebagai teman, memang dia dalam posisi identitas sukses, tetapi tergantung tidak mandiri atau tidak memutuskan. Lalu pemantau menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Saya tertib supaya saya tidak dapat hukuman, saya tidak dapat hadiah. Lalu manajer pasti mengevaluasi diri, dilihat diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kita lanjut kepada restitusi. Ada segitiga restitusi yang kami belajar itu. Teman-teman bisa lihat di sini ada segitiga restitusi itu. Bagaimana kita terapkan restitusi itu? Bagian pertama itu namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Saya kasih contoh, misalkan James terlambat datang ke sekolah. Kita jangan langsung menghukum dia atau vonis dia, "Hei, kau salah, kau terlambat." Kita angkat dia pelan-pelan. Kita menstabilkan dia identitas. Kita katakan seperti ini: setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Kita angkat dia begitu. Bukan berarti bahwa kita mengatakan bahwa salah itu tidak bersalah. Tidak. Kita angkat dia di sini. James, kamu terlambat. Lalu kita panggil dia, kita katakan setiap orang melakukan hal yang seperti demikian. Ataukah kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu? Ini tahap pertama. Setelah kita angkat dia di sini, kita validasi dia. Validasi tindakan yang salah tadi. Tindakan yang salah ini kita validasi di sini. Apa yang kita katakan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang begini kita tanya dia punya alasan dulu. Karena kita langsung vonis hukum dia. Karena kita langsung memanggil dia dengan nada kasar, teman-teman. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu terlambat? Kadang-kadang kan anak-anak terlambat pasti punya alasan yang masuk akal. Mungkin kendaraannya tertinggal, ataukah bahan pecah di jalan. Yang berikut, setelah kita validasi, kita menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan kelas apa yang akan kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang ini saya kasih contoh. Si James tadi, dia terlambat. Dia terlambat, kita panggil dia. Kita tanya, kamu pernah melakukan sesuatu apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti kalau punya alasan. Pasti dia akan menjelaskan. Pak, tadi saya terlambat. Atau saya tadi ketinggalan auto. Ini. Setelah kita ada, kita punya alasan. Lalu setelah dia sudah menemukan alasan, kita cari solusi di sini. Di sini kita cari solusi di sini. Di bagian sini. Bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Dia akan pikir. Lalu bagaimana saya tidak terlambat lagi? Nah, akan berpikir caranya seperti ini. Hasilnya solusinya itu akan dibawa ke keyakinan tadi. Kalau kamu jadi sudah datang terlambat, tidak datang terlambat lagi, kira-kira nilai apa yang kamu dapat?
pasti dia katakan saya pasti disiplin, orang yang disiplin. Saya akan menjadi orang disiplin. Kalau sudah menjadi disiplin, kamu jadi orangnya bagaimana nanti? Pasti dia jawab saya akan menjadi orang yang teladan. Itu bagian sini, bagian belakang. Ini teman-teman secara tidak sadar pasti pernah lakukan, tetapi tidak melalui 3 tahap ini. Hanya nasihat dengan cara yang terbaik, tidak boleh seperti itu lagi, ataukah punya alasan seperti apa itu teman-teman sudah pernah lakukan itu. Anak-anak pernah berlama. Itu kan teman-teman pasti sampai di sini. Kalau tidak sampai di sini langsung menghukum, kadang-kadang seperti itu. Atau marah-marah. Coba kita angkat mereka dari sini. Angkat mereka dari sini. Kita bilang kemarin dengan beberapa orang yang tidak Inggris. Saya sudah dengar dari teman anak-anak di kelas 9 AB, saya tidak pernah pukul lagi anak. Dan saya terapkan itu. Dan saya tidak pernah menghukum mereka lagi. Mencubit mereka itu tidak boleh. Dan saya lakukan itu. Saya terapkan ini. Sebagai manusia orang ada, teman-teman. Kalau sebagai manusia marah terhadap anak itu ada. Kalau anak yang sudah berlebihan. Tapi coba kita gunakan posisi dari sisi segitiga sisi, lalu kita ambil pada posisi manajer. Kalau manajer tidak bisa, kita pemantau. Kalau pemantau bisa teman-teman, jangan sampai menjadi penghukum. Penghukum tidak disarankan. Tapi saya lihat teman-teman ada yang masih dalam posisi menghukum. Menghukum itu dilarang undang, selain dilarang undang, tidak disarankan oleh para ahli. Karena teman-teman harus tahu dalam kemarin anak-anak melakukan AIMBK ya, 2 tahun berturut-turut kita punya hasil AIMBK itu pada bagian tertentu itu, bagian apa itu? Rapor. Ya. Rapornya itu kita punya itu masih rapor merah dengan kekerasan masih ada. Kita rapor merah 2 tahun berturut-turut itu, teman-teman. Karena mungkin hasil refleksi dari saya, mungkin kita coba geser posisi manajer menjadi posisi dan kita terapkan restitusi. Kita coba geser. Kalau bukan manajer, kita geser ke pemantau. Karena dalam posisi rapor kita di AIMBK itu hasilnya kekerasan itu masih nampak, masih rapor merah 2 tahun berturut-turut. Jadi kekerasan itu bisa fisik, bisa dengan verbal. Tanpa sadar kita menyerang anak-anak dan kata-kata sebutan binatang itu kan itu sudah masuk dalam posisi mana itu? Kalau kita sebut senaran dan kata-kata seperti menghukum ya, anak-anak terpojokkan itu. Kita menyerang dengan kata verbal. Sehingga di dalam survei anak-anak masih dalam posisi itu. Baik, dari sisi itu teman-teman saya yakin teman-teman belum bisa melakukan dengan baik. Tapi kita melakukan dengan yang jangan sampai pada kaku ya, langsung di bagian melakukan itu juga bisa, tapi tidak melakukan dengan segitiga itu baik. Tapi lebih efektif gunakan dengan cara ini, dengan cara ini. Dilakukan di dalam pembelajaran kami itu mereka menyarankan kalau kamu melakukan dengan kaku berarti tidak bisa. Lakukan dengan halnya sederhana. Yang fleksibel. Oke. Oh ini sudah lama sudah baik. Oke, saya pikir demikian pemaparan saya terkait dengan budaya Koski. Yang pertama tadi kita belajar tentang disiplin Koski. Jadi disiplin dalam arti kita menjaga anak dari dalam diri. Yang kedua terkait dengan 5 pintu dasar. Anak buat kesalahan itu, anak buat keonaran atau sesuatu yang terjadi itu karena mungkin salah satu 5 pintu dia tidak penuhi. Jadi jangan tanyakan anak-anak itu tidak mungkin dia berani secara langsung mengatakan ibu mengajarnya bu, tidak mungkin. Coba sekali kita bagikan angket, nanti saya akan kasih angket. Angket kita bagi kepada anak-anak untuk angket lembaga refleksi. Apa yang diperbaiki dari anak-anak terhadap ibu guru, mungkin dalam pembelajaran kita.
Lalu yang terkait dengan posisi kontrol itu, upayakan dalam posisi manajer yang seperti yang dilakukan oleh video tadi. Lalu restitusi kita gunakan, restitusi proses penyadaran anak-anak menjadi anak-anak yang bisa mendapatkan motivasi dalam dirinya, bukan dari orang lain. Saya buatkan orang lain yang memberikan dorongan. Jadi budaya sekolah, budaya positif itu muncul karena kita guru ada di guru, teman-teman guru itu. Jadi kita menghidupkan, karena dalam filosofi Hajar Jawa Utara kita katakan bahwa sekolah itu tempat persemaian bagi budaya. Dia katakan guru itu ibarat petani. Jadi petani itu tugasnya rawat, pupuk, dan jaga. Tidak anak kita juga tumbuh, kita tugasnya rawat ini. Kalau kita rusak pada kita tidak tumbuh dengan hasil yang baik. Jadi itu yang kami belajar dari program penggerak. Mungkin kita akan sharing lebih jauh lagi. Hanya hari ini kita masih mendapat sosialisasi. Hanya saya sarankan kita bergerak bersama, berkolaborasi bersama sehingga tumbuh budaya positif. Gitu. Jadi kita coba bergeser pelan-pelan. Nanti teman-teman yang mungkin ada yang hadir, kita berbagi dengan mereka, dan saya akan berusaha untuk menyampaikan ini pertemuan yang tidak hadir. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas kehadiran. Selamat siang. Selamat kembali. Selamat siang kembali ya. Selamat siang kembali. Selamat pagi sekali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam setengah. Selamat pagi. Selamat malam. Ulang ya. Selamat pagi 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam setengah. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, tepuk tangan buat Anda. Oke, sampai jumpa semua. Silakan minum dulu.